Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas terucap dari lisan kita, terwujud dalam amal perbuatan kita selain ucapan alhamdulillah. Dalam kondisi apapun, Rasulullah SAW mengajarkan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Dalam keadaan susah ataupun duka, kalau kata guru saya, berat atau ringan, baik atau buruk, Allah Maha benar. Maka di tengah-tengah pandemi corona ini, saya sering menyampaikan di beberapa acara bahwa Ramadan tidak pernah berkurang keutamaannya karena wabah corona. Tapi justru kita semakin diuji oleh Allah, ketangguhan iman kita, kesabaran kita, karena Allah berfirman walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kami akan menguji kamu, siapa di antara kamu itu orang-orang yang benar-benar pejuang sejati dan orang-orang yang betul-betul bersabar. Bukankah selama ini kita bersabar hanya mungkin menahan lapar dan haus saja, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari atau sampai adzan maghrib. Sekarang oleh Allah diuji hal yang lebih. Justru selain bersabar, selain juga kita berjuang untuk terus meningkatkan amal soleh tengah-tengah pandemi ini, kita ada satu keuntungan. Allah berfirman, inna ma'al usri yusron. Bahkan kalau kita lihat lebih sempurna di ayat sebelumnya, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Unik, kedua ayat ini kalimat yusron menggunakan kalimat nakiroh. Saya cuplik dari ilmu salah seorang ustadz yang ini bagus sekali penjelasannya. Dengan diungkapkan dengan bentuk nakiroh, ini menunjukkan setiap kali kesulitan. Karena kalau al-usri diungkapkan dengan alif lam, artinya menunjukkan yang itu juga. Sesuatu yang disebut sebelumnya. Tapi yusron dengan diungkapkan dengan kalimat nakiroh. Tidak fa inna ma'al usri al-yusro, tapi fa inna ma'al usri yusron. Artinya setiap kesulitan itu Allah sudah siapkan dua kemudahan. Jadi kita yakini kalau ini bentuk ujian yang mungkin dirasakan kita rada rasa gelisah. Ayat ini mungkin dulu lewat-lewat aja. Sekarang kita ngerasain betul. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Kerasa bener. Ayat ini sekarang itu. Allah menguji dengan rasa takut. Allah menguji dengan rasa takut, kemudian rasa lapar, kemudian sedikit kekurangan harta, bahkan hilangnya nyawa orang yang dicintai. Tapi di ujung ayat, kalimatnya unik. Wa basyiris shabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Apabila mereka dikenai musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Ramadan ini kita diuji banget kalimat ini. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau kita coba ayat ini dipegang, bahkan betul-betul jadi keyakinan kita, nggak ada terlampau risau hidup kita. Kita coba lihat ayat yang lain. Unik, Allah menggunakan kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Ketika kamu ditimpa satu musibah, satu masalah yang berat sekarang ini. Artinya, nggak hanya ancaman kematian kan, tapi wanaksi minal amwal. Berapa orang yang sudah di PHK? Mungkin di antara orang tua Mimha yang mungkin nanti menyaksikan tayangan ini sudah ngerasa betul. Mungkin sekarang ada yang dirumahkan sementara, ada yang dirumahkan sementara, ada yang dirumahkan mungkin selamanya oleh pemilik perusahaan itu. Mungkin kondisi ini membuat kita terpuruk. Cekurang suna mah poek seperti nggak ada jalan lagi. Tapi kita kembalikan. Bukankah kalau kita orang beriman ini ujian? Allah menguji. Kita sabar nggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Jangankan pekerjaan kita, harta kita, orang yang kita cintai, bahwa kita sendiri pun milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah.
Pantas kalau Allah menggunakan jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Karena ini yang menjadi penenang hati, kesabaran itu. 2, sholat itu yang menenangkan hati juga. Kita sekarang semalam bukan sholat hanya 4 rakaat. Kita sholat 17 rakaat semalam. Sholat isya 4 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat. Tambah tarawih 11 rakaat, langsung 17 rakaat. Hikmahnya apa? Kita dibuat terus merasa dekat dengan Allah. Makanya di masa pandemi ini nikmati kedekatan kita dengan Allah. Karena kita nggak banyak kerjaan yang lain. Lalu kita juga, tadi kan disebut inna ma'al usri yusron. Di tiap-tiap kesulitan Allah siapkan berbagai kemudahan. Ramadan di tengah pandemi ini kita dilatih selain bersabar, berlatih husnuzon kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Sedikit kita berkaca kepada istri dari Imron. Nggak ada yang menyaksikan kesolehan beliau. Beliau seorang istri yang solehah. Nggak ada yang menyaksikan keyakinan beliau kepada Allah. Tapi ketika beliau memohon kepada Allah, ya Allah, inni nadartu ma fi batni. Aku bernadar apa yang di perutku muharraran. Kalau bahasa sekarang, saya bebasin untuk menjadi seorang yang menghambakan diri kepada Allah. Full, kalau sekarang menjadi ustadin, menjadi ajenganin gitu. Harapannya, dari doa-doanya dan amal solehnya, Allah mengabulkan keinginannya, memberikan karunia seorang putra. Tetapi luar biasa, ternyata Allah merespon lain. Allah takdirkan istri Imron ini dikaruniai seorang putri, yang kemudian diberi nama Maryam. Pertanyaannya, kurang soleh apa istri Imron? Kurang sungguh-sungguh apa istri Imron? Kurang yakin apa istri Imron? Tetapi ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kita berkaca dari sini. Sesoleh istri Imronkah kita? Apakah setangguh imannya istri Imronkah kita? Maka kalau satu saat kita berharap sesuatu dan Allah berikan nggak sesuai dengan kenyataannya, ingat, di balik kesulitan ada kemudahan. Ternyata walaupun istri Imron mungkin kecewa, Allah menakdirkan lahir seorang putra. Tapi justru ketika lahir seorang putri bernama Maryam, banyak hal-hal yang luar biasa pada diri Maryam. Dari mulai lahir banyak yang memperebutkan untuk mengasuh, yang pada akhirnya diasuh oleh Nabiullah Zakaria, orang yang terbaik saat itu. Dan Allah beri rizki yang diarah yang tidak disangka-sangka, yang luar biasa. Zakaria pun aneh. Kenapa dia seperti itu? Kata Maryam, ini rizki dari Allah. Bahkan dari sosok Maryam inilah tokoh akhir zaman lahir, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik hal-hal yang mungkin gak mengenakan hati, gak cocok dengan keinginan, Allah buka sesuatu yang luar biasa. Makanya kita yakini wabah corona ini, kalau ini ujian bagi kita, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Akan banyak hikmah yang Allah buka di balik kegetiran, kepahitan, kegelisahan yang kita alami hari ini. Yang pokok tetaplah berhusnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Tetaplah jangan putus kita berdoa, karena berdoa bukan soal ijabah, tapi berdoa melatih keyakinan kita kepada Allah, melatih baik sangka kita kepada Allah. Maka sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang mungkin menyaksikan tayangan ini, kita belajar di Ramadan ini, belajar bersabar, belajar untuk menjadi pejuang sejati, mewujudkan amal soleh walaupun dalam keadaan sempit seperti ini, dan belajar tetap berhusnuzon, baik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena itulah yang membuat hati kita ini tenang. Maka beres Ramadan, bila kita ditakdirkan kemudian menjadi seorang pemenang, maka kita bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah yang akan Allah buka. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.